ayat tersebut diturunkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi Ramadan pertama Rasulullah itu adalah tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadan artinya setelah 1 tahun di Madinah, setelah hijrah ke Madinah 1 tahun, tahun kedua baru turun perintah saum sebulan sebelum Ramadan, yaitu Sya'ban. Jadi persiapannya 1 bulan. Dan para ulama menyebutkan bahwa ada 3 ayat yang bersamaan dengan perintah Ramadan. Nanti kita bahas. Temanya berbeda-beda, tetapi ternyata ada hubungan yang kuat. Ayat-ayat yang bersamaan dengan turunnya saum Ramadan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 144 tentang perpindahan kiblat. Itu bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Tentang perintah zakat itu sama. Kemudian tentang perintah perang jihad, ya, itu sama di berbarengan atau di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah bersamaan dengan perintah saum Ramadan. Maka para ulama nanti membahas bahwa keempat ayat itu memiliki hubungan yang kuat, memiliki ruh yang sama, maka tidak boleh dipisahkan dengan Ramadan. Nah, kembali kepada ayat 183. Surat perintah Ramadan, saum Ramadan itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi seruan kepada orang-orang beriman. Kutiba alaikumussyam, diperintahkan, diwajibkan kepada kalian saum. Ini perintahnya Allah menyerunya untuk ibadah saum itu bukan kepada orang-orang yang kuat. Kenapa tidak diseru wahai orang-orang yang gagah perkasa atau wahai orang-orang yang cerdas? Tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Karena banyaknya gagah nama, tapi sok aya di Cikurubuk. Mun Ramadan di Cikurubuk jam 8 berang warung cokor jaga-raga teh jam. Tapi teu saum gitu. Ayeuna cerdas, profesor dan sebagainya, tapi ternyata banyak yang bocor. Maka Allah menyeru saum ini, saum Ramadan ini kepada orang-orang beriman. Nah, ini pondasi. Maka mari kita pahami ya bahwa dalam setiap ibadah itu ada struktur, gitunya. Upami bangunan mah ada struktur, ada pondasi, kemudian ada tihang, setelah tihang ada atap. Gitu. Nah, kita harus memahami semuanya, membangun pondasinya dulu, kemudian tihang, kemudian atap. Jangan sebelum membangun pondasi kita sudah mempersiapkan atap, jadi tidak akan kuat. Gitu. Makanya kenapa ya, di antara kita ya, di awal-awal Ramadan itu semangat ketika menyambut Ramadan itu semangat, tapi tiba-tiba seminggu kemudian lemah. Ada apa? Karena mungkin di antaranya konstruksi bangunan ibadahnya tidak benar. Maka di sini dalam urusan syariat, ibadah itu mesti diawali dengan iman. Seruan syariat itu pasti diperintahkan kepada orang-orang beriman. Karena hanya orang-orang beriman yang akan mampu menanggung perintah ini. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Para ahli tafsir menganalisa. Jadi kalau setelah ada kata kutiba atau kataba, kemudian dilanjutkan dengan kata ala, itu berarti Allah akan memberikan beban. Ya. Ala itu kan bahasa Indonesianya di atas, gitunya. Alaikumussyam, siam itu ada di atas, gitunya. Berarti di bawahnya harus ada penopang.
Nah, kalau kalimatnya ala setelah kalimat kutiba atau kataba, ya, kemudian kata lanjutannya adalah ala, maka itu pasti akan ada beban. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul kisos, kutiba alaikumul kita. Itu kaidah para ahli tafsir. Kalau setelah kalimat kataba dilanjut dengan lakum, ya, berarti katanya itu kabar gembira gitu. Seperti di surat Al-Maidah ayat 2 hiji ya, tentang Bani Israel ya. Ya qaumi udhulul ardal muqaddasatil lati kataballahu lakum. Jadi setelah kataba ada lakum. Jadi perbedaannya ala dan alaikum dan lakum. Itu maknanya berbeda. Yang satu beban, yang satu kabar gembira. Nah, itulah kaidah para tafsir, para ahli tafsir. Dalam urusan saum ini adalah beban karena ala. Nah, artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan beban. Saum Ramadan, saum yang kita dituntut untuk menahan makan, minum, kemudian bergaul dengan pasangan, istri, pasangan teh laki-laki dan perempuan ya gitu. Sane ayeuna makan ayah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi maksud pasangan itu dilarang itu ya, menahan makan, minum dan berhubungan suami istri selama 30 hari dari subuh sampai maghrib. Itu kan sebuah beban yang sebelumnya tidak biasa, tidak pernah. Para sahabat Rasulullah itu sebelum perintah Ramadan itu, saum itu, ada saum cuma bukan yang 30 hari, tapi ada saum, ada yang menyebutkan saumnya sebulan itu 3 kali Ayyamul Bid, ada yang menyebutkan saum Asyura. Jadi kebiasaan orang-orang sebelum kalian itu adalah ya saum-saum itu. Nah, ketika dibebankan atau diperintahkan saum 30 hari, ini jelas menjadi beban berat gitu. Maka diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu gitu. Karena orang yang tidak beriman tidak akan mampu menanggung beban itu. Ya. Gitu. Makanya kenapa ketika bulan Ramadan banyak orang kuat, banyak orang dewasa yang bocor, berarti imannya lemah gitu. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Sehingga persiapan awal kita menghadapi Ramadan itu persiapan iman. Kuatkan iman. Bagaimana menguatkan iman itu? Yaitu ya ilmu. Memperdalam ilmu, memperluas ilmu. Jadi sekali lagi, kaidah dalam syariat itu semuanya, syariat itu, perintah-perintah Allah itu kalau dihitung dengan hawa nafsu maka akan menjadi beban. Contohnya ayeuna ngaos kajian hadiahnya malam Ahad, jabah hujan gitunya. Jabah naon deh? Paragel dan sebagainya. Kalau mengikuti hawa nafsu, yang maning keneh kulem maksudnya. Tapi karena ada iman, ya, karena kita memiliki iman, maka yang terbayang itu adalah pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap debu yang menempel di perjalanan dari Empang Karjasari untuk thalabul ilmi itu ditulis sebagai pahala gitu. Semakin jauh jalannya, perjalanannya semakin banyak pahalanya. Itu kalau dipandang dari sudut iman ya. Itulah pentingnya iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian terkait dengan iman ya, hadis-hadis Rasulullah ataupun ya ada beberapa hadis tentang Ramadan ya. Mari kita perhatikan satu persatu. Jadi ada hadis tentang Ramadan. Man soma Ramadana ya.
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hiji. Yang kedua, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang ketiga, man qoma lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Mesti tiga-tiganya ada imanan wahtisaban. Jadi orang yang akan mendapatkan ampunan ghufira lahu, ya. Jadi barang siapa yang saum, mensoma Ramadan, saum di bulan Ramadan, kemudian atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi orang yang akan mendapatkan pengampunan dosa yang telah lalu itu dengan saum Ramadannya, dengan qiyamul lail Ramadannya, dengan qiyam Lailatul Qadarnya, itu ada, yaitu orang yang memiliki keimanan. Ada hadis dua lagi. Naon kam min shaimin laisa li shaimihi ilal ju wal atos. Berapa banyak orang yang saum tetapi dengan saumnya hanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Ada lagi kam min qaimin laisa li qaimihi ilat ta'am. Ada orang yang qiyam, bangun qiyamul lail di bulan Ramadan, ya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek. Itu karena apa? Ya, redaksi hadisnya juga bedanya. Karena tidak ada imanan wahtisaban. Itulah kaidah-kaidah para ulama menyebutkan tentang pentingnya iman sebagai fondasi syariat, sebagai fondasi ibadah. Maka yang paling pertama kita siapkan itu tadi tentang keimanan. Cross check lagi keimanan kita. Bagaimana urang sadayana ayeuna menghadapi bulan Ramadan? Apakah bunga atau apakah mengkerut? Alhamdulillah, Pak Jadang mah imanan tos kuat tuh. Aya, jadi pamitos Ramadan teh anu kabayangkeun teh nya di lembur gitu nya, di lembur gitu. Aduh, can mikiran yang naon? Baju lebaran. Budak seberiji. Jadi ketika menghadapi Ramadan teh jadi mengkerut gitu. Nah, ini berarti bermasalah dengan iman. Nah, itu poin pertama, hadirin rahimakumullah, ya. Persiapkan iman. Iman itu akan dikuatkan diantaranya dengan ilmu. Ya. Untuk menguatkan iman itu memperdalam ilmu, ya, kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, gitu. Itu iman. Sehingga nanti ketika persiapan imannya sudah benar, maka kita akan melewati bulan Ramadan itu dengan perencanaan yang benar. Jadi harus direncanakan. Harus direncanakan. Awal yang tidak benar akan menjadikan perjalanan yang kacau dan akhir yang gagal. Makanya umat muslim itu harus memiliki manajemen lah istilahnya, dari mulai perencanaan, eksekusi sampai nanti evaluasi. Di Ramadan pun, menjalankan Ramadan pun kita harus memiliki perencanaan. Iman kita kemudian nanti di perjalanan. Kan Ramadan itu harusnya naik. 10 hari pertama standar, ya. Masih kene adaptasi, ya. Adaptasi fisik. 10 hari kedua naik, 10 hari ketiga malam terakhir itu harus full. Bahkan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Ada itikaf, ya, full ibadah. Nah, urang mah tibalik gitu ya. Pekan pertama semangat, anu tara meuli daging hayam gemeser gitunya jang sahur. Terus naon lah diaya-ayakeun saking bunga. Tapi ya, di pekan kedua mulai rada kenor ya saeuti.
Di pekan ketiga Lebaran, gitunya. Akhirnya taraweh di Asia Plaza yang di Jogja. Kacau. Jadi ini masalah. Justru banyak riwayat ya, para ulama itu menyiapkan, mempersiapkan Ramadan itu dari 6 bulan sebelumnya, ya, dari 3 bulan sebelumnya, bahkan di bulan Sya'ban ini banyak berlatih memperbanyak saum, gitu, agar ketika Ramadan itu tidak ada adaptasi yang aneh, gitu ya. Nah ini ya, jadi ini perencanaan tentang iman. Kemudian kembali kepada masih bagian daripada fondasi ya. Nanti amaliyah ya, bab fikihnya, dan kita di sini tidak akan membahas fikih. Ya, nanti fikih ada khusus ya, dan insya Allah para hadirin terus pahamlah fikih tentang Ramadan. Insya Allah diurang mual ayah membahas dari kumaha hukumna hitut dinacai mual ayah di pertanyaan eta. Insya Allah terus paham bab fikih. Nah kemudian tadi ya, ada fondasi yang penting juga yang berkaitan dengan Ramadan. Tadi ada 4 ayat yang turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Tadi masalah kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua ya, tentang perpindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku melihatmu Muhammad ya, selalu menengadahkan kepalamu ke langit. Qad nara taqallub, surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwaliyannaka kiblatan tardo. Ini ayat terkait perpindahan kiblat. Dulu kaum muslimin sebelum kiblatnya ke Masjidil Haram, kaum muslimin itu kiblatnya mengarah ke Masjidil Aqsa. Sebelum turun ayat ini, kiblat kaum muslimin itu mengarah ke Masjidil Aqsa, Pak Haji. Masjidil Aqsa itu paling mana? Paling mana Madinah? Utaranya. Ya. Utara Madinah. Jadi para kaum muslimin pada saat itu sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah dan perpindahan kiblat ini adalah keinginan Rasulullah, permohonan Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya apa? Bukan bermasalah dengan Masjidil Aqsa-nya, tetapi ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan terkait perpindahan kiblat itu. Ketika Rasulullah awal pindah ke Madinah, di situ sudah ada orang-orang Yahudi, ya, ahlul kitab. Ya. Ahlul kitab pun sama kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Sementara kaum muslimin pada saat itu Rasulullah SAW sedang gencar ya, menyerukan Khaliful Yahud, kalian harus berbeda dengan Yahudi. Ya. Umat Islam ini harus berbeda dengan Yahudi. Kampanye gencar. Rasulullah ketika masuk Madinah mengajak untuk berbeda dengan ahlul kitab, yaitu Yahudi pada saat itu. Tapi orang-orang Yahudi ya, kemudian ada yang berbicara katanya, Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu mengajak atau berseru harus berbeda dengan Yahudi, sementara kiblatnya tetap sama ke arah Masjidil Aqsa. Akhirnya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpindah, dan dengan ayat itu di ACC perpindahan kiblat yang 180 derajat di utara jadi ke selatan, anu tadinya mengarah ke Masjidil Aqsa kemudian berpindah ke Masjidil Haram gitu. Apa kaitannya dengan Ramadan? Ya, justru ini ada ruh yang tidak boleh dipisahkan dengan Ramadan, yaitu orang-orang yang melaksanakan Ramadan harus memiliki ruh berbeda dengan Yahudi. Ya. Berbeda karakternya, berbeda prinsip hidupnya, berbeda akidahnya. Jangan sampai saum Ramadan matamat, gitunya,
Tapi ari kehidupan muamalah, apalagi kehidupan sehari-hari mengikuti gaya Yahudi. Apa nilainya dari Ramadan? Nah ini ruhnya, ruh perpindahan kiblat, ayat perpindahan kiblat itu adalah ruhnya adalah Khaliful Yahudi, harus berbeda dengan Yahudi. Karena Islam memiliki pola hidup sendiri. Ya. Yahudi juga memiliki pola hidup mereka. Maka saking semangat ingin berbeda dengan Yahudi, arah kiblat pun Rasulullah meminta supaya berbeda dengan Yahudi. Nah ini, itu kaitan Al-Baqarah 144 dengan saum Ramadan. Jangan sampai orang yang amaliyah Ramadan nama tamat gitu. Tapi karakter tidak tamat, tidak berubah. Nah, hari ini banyak ya, gitu ya. Banyak kehidupan kaum muslimin yang kemudian mengikuti tata cara Yahudi gitu ya. Ulah tebih-tebih itulah bab tuang ya. Bab makan geningnya itu. Kan dina Islam sudah jelas. La takul wala tasrob iman. Janganlah makan atau minum sambil berdiri. Tapi kan ayah Yahudi mah ayah gaya Yahudi yang disebut dengan standing party, ngejo bari lempang. Jadi seolah-olah kalau tidak seperti itu, makan orang-orang Yahudi kan pemidina pestanya. Tuang, makan, bari berdiri, itu gaya Yahudi. Disebutnya itu standing party. Padahal bertolak belakang dengan Islam. Dan banyak kaum muslimin yang justru merasa bangga ketika melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Padahal Rasulullah sangat tegas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang turunnya ayat zakat ya. Turunnya ayat zakat surat At-Taubah 60 ya. Di situ ada mustahik-mustahiknya pembagian. Maka Ramadan itu tidak bisa dilepaskan dengan kedermawanan sosial. Jadi zakat itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya membangun karakter dermawan. Bahkan khusus di bulan Ramadan itu ada zakat fitri, zakat fitrah di Sunda. Itu wajib semua. Nah, maka orang yang saum Ramadan itu harus melahirkan, memiliki ruh kedermawanan. Harus siap mengorbankan harta yang sudah ditentukan untuk dibagi kepada saudara-saudaranya. Zakat itu kan nilainya teh sedikit. 2,5% teh zakat naon? Yang paling besar teh tina rikaz sebenarnya barang temuan itu gede jarang gitu. Zakat naon pertanian, zakat peternakan itu hanya beberapa persen. Artinya tidak menyebabkan naon rugi gitu. Itu untuk dibagikan kepada mustahik, saudara-saudara sama mukmin atau bahkan orang kafir pun ada hak ya. Ada mu'alaf itu. Mu'alaf orang-orang yang baru mengenal Islam, baru cenderung kepada Islam itu berhak mendapatkan zakat gitu. Mudah-mudahan ketika diberikan zakat mereka masuk Islam. Itu ya. Jadi Ramadan dengan kedermawanan. Yang ketiga, kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Ini ayat tentang perintah perang, perintah jihad. Jadi melihat Al-Quran, ya, ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran itu mayoritas maknanya adalah perang. Tapi dengan siapa? Jadi dalam Islam perang itu ada fikihnya sangat ketat. Etika adabnya sangat ketat, tidak serampangan. Tidak ada jihad naon kemarin di Jakarta jihad di jalan naon. Nah, jihad itu harus di jalan Allah. Ada fikih-fikihnya. Bahkan ya, adab-adabnya itu tidak boleh menganiaya, tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah menyerah,
tidak boleh merusak tempat ibadah. Jadi ini tempat ibadah orang non-muslim, kayak gereja, ada wihara, walaupun sedang perang itu haram untuk dirusak, tidak boleh. Itu fikih jihad. Nah, kaitannya dengan Ramadan adalah semangat perjuangan, semangat pembelaan terhadap Islam. Ya. Jadi semangat tadi kedermawanan, kemudian semangat berkaitannya kedermawanan, kemudian semangat pembelaan terhadap sesama muslim. Maka ketat juga dalam Islam. Dalam Islam itu jangan sampai menghina, melecehkan pun tidak boleh. Orang yang muslim itu, orang yang sudah bersyahadat itu, haram hartanya, haram darahnya, kemudian haram kehormatannya. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibunuh tanpa alasan, tidak boleh dinodai kehormatannya. Dinodai kehormatannya itu apa? Dilecehkan, dihina, difitnah. Jadi tidak boleh. Yang terjadi hari ini kan itu. Justru mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim saling hantam. Sementara kepada Yahudi, kepada Israel baik-baik saja. Nah, ini ruh perjuangan, ruh pembelaan terhadap agama itu harus berkaitan dengan semangat Ramadan. Ramadan itu harus melahirkan tadi pembelaan kepada agama. Ini 3 ayat yang turunnya bersamaan di bulan Sa'ban 2 Hijriah. Kata para ulama ini tidak boleh dipisahkan. Jadi memiliki karakter ruh berbeda dengan Yahudi, ini kan bagian daripada akidah. Kemudian memiliki ruh kedermawanan, ruh perjuangan. Nah ini, hadirin hadirat rahimakumullah, itu bab pondasi nanya, itu fundamentalnya sebelum kita melaksanakan amaliyah puasa Ramadan. Kemudian di dalam ayat dalam Al-Quran tadi kita masuk kepada amalan-amalan prioritas yang harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Ini salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, sahrun mubarakan, bulan yang penuh berkah, iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian saum. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibukakan. Kemudian pintu neraka jahim, neraka juga ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi sayatin, dan dibelenggunya setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan itu, maka dia terhalang. Jadi digambarkan beberapa kabar gembira. Qad ja'akum Ramadan, pertama sahrun mubarak. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tilu ya. Kemudian tughallu fi sayatin, dibelenggunya setan. Di situ pun ada Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang terhalang dari bulan itu, maka dia akan terhalang. Ini hadisnya ya, bahwa banyak keutamaan di bulan Ramadan ya. Maka orang-orang beriman itu akan menyambut, orang yang ada iman di dalam hatinya, dia akan terpanggil. Maka kata para ulama, bulan Ramadan itu adalah musim seminya
orang beriman, rub'ul mukminin. Jadi musim semi teh kumaha? Musim ketika bunga mekar. Ya. Jadi masa-masa di mana bunga itu mekar. Namun ningali ka taman pas musim-musim itu ya, berbagai keindahannya berbagai jenis bunga memperlihatkan keindahannya di musim semi. Nah di bulan Ramadan itu orang beriman teh terbuka hatinya, sedang mekar. Anu lemah iman ge datang bulan Ramadan mah ikut bunga, ikut ngalaksanakeun saum Ramadan, bahkan ikut taraweh nutara ke masjid di hari pertama dan kedua mah datang gitu. Itu membuktikan bahwa ya, hatinya terbuka, orang-orang beriman terbuka hatinya. Maka para ulama menyebutkan ya tadi apa musim seminya orang-orang beriman. Nah kemudian masuk kepada amalan-amalan yang juga perlu diperhatikan. Jadi ayat tentang Ramadan itu dari 183 sampai 187 ya. Nah, secara garis besar di ayat 183 membahas tentang ketetapan bahwa syariat diwajibkannya saum Ramadan. Kemudian ayat 184 temanya adalah apa? Ayyamam ma'dudah, tentang fikih Ramadan, batasan-batasan urusan fikih. Maka silahkan pelajari fikihnya. Kemudian ayat 185 ya, di bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, di bulan Ramadan itu di mana di situ diturunkannya Al-Qur'an. Kaitan erat antara Al-Qur'an dengan Ramadan. Maka di antara amalan prioritas yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Dari mulai membaca tilawah, gitu. Maka para ulama ya, Imam Syafi'i 60 khataman dalam satu Ramadan. 60 terusnya. Kusabab urang mah realistis lahnya gitu. Upami kedah khatam seperti Imam Syafi'i maka moal tiasa icalan gitu. Maka cukuplah satu kali khataman ya Pak Andri, sangem teh Pak Andri. Dalam satu bulan satu kali khatam gitu. Sanggup pengertiannya. Tapi ya diupayakan melakukan yang keduanya. Di samping membaca itu, bagaimana Al-Quran itu dijadikan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Quran itu petunjuk. Sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab. Kita orang cengcem, ngerti bahasa Arab. Berarti harus membaca terjemahnya minimal. Gitu. Jadi programnya baca Al-Quran hatam ayat naungkul hatam satu kali, tapi diiringi dengan membaca terjemah, kudu faham. Ya, kalau lebih baik baca tafsirnya. Aya nama tafsir tos mudahnya Bu, Pak. Tafsir Ibnu Katsir ada di dia tuh. Murah. Ya. Ke download di Play Store, tafsir Ibnu Katsir. Gitu. Jadi ketika kita ingin memahami ayat dia komplit. Gitu. Kita kedah meser kitab di papanggul di lomarian, gitunya mahal ikan orang masuk lebar balanja kitab deh. Maka Allah sudah mudahkan dengan teknologi. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada Al-Quran terjemah. Jadi di bulan Ramadan sambil ngalamun nungguan nu jajan, nah, tiasa maca. Ya. Tapi tadi bukan hanya membaca ayatnya saja. Walaupun memang boleh, gitu. Dan Al-Quran itu dibaca ayat nungkul teu ngarti gitu, itu dapat pahala. Apalagi kalau dibaca artinya, ditelaah tafsirnya, itu akan menjadi petunjuk. Kan tadi targetnya Al-Quran itu harus jadi petunjuk dan
hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka perlu bukan hanya membaca saja. Jadi tahun ayeuna ditargetkan bagaimana ya, satu kali hatam baca, satu kali hatam baca terjemah. Tahun depan baca tafsirna terus. Jadi benar-benar menjadi petunjuk. Ulah jiga ya nih dina video kemarin mah aya. Naon petunjuk membuat mie lidi cenah kitu. Ambil 1 kilogram terigu, kemudian garam 3 sendok, di bawah sendok 3 asupkeun. Terus kusabab apa tidak paham gitunya, tidak paham petunjuk. Maksudnya makan 3 sendok makan gitunya, 3 sendok makan garam. Garam tidak 3 sendok makan nyanak garam. Kusabab tak paham ya. 3 sendok makan. Ngambil sendok 3 siki. Terus dimakan sendoknya. Itu akibat salah memahami gitu. Nah, kita terhadap Al-Qur'an bisa jadi seperti itu. Al-Qur'an itu bahasa Arab tapi tidak dipahami. Maka untuk kelas urang-urang ya minimal dibaca terjemahna ya. Setiap hari misalkan 1 lembar baca ayatna ya, terjemahna dibaca ya. Anu gaduh tafsir mangga ditelaah tafsirnya, maka itu insya Allah akan menjadi petunjuk, menjadi hudan ya. Itu 185. 186 naon? 186 itu tentang doa ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka di bulan Ramadan diusahakan, diprioritaskan memperbanyak doa ya. Ini berdasarkan ayat 186. Temanya adalah doa. Apabila ya hamba-hambaku bertanya, memohon kepadaku bertanya tentang aku, maka aku dekat cenah gitu, kata Allah. Nah, kemudian apabila aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi di bulan Ramadan itu waktu mustajab berdoa. Yaitu sepertiga malam sebelum sahur, sebelum sahur ulah nyetel si Sule, talapung we tipina mah. Sabab itu sebelum sahur itu waktu mustajab doa. Jangan disia-siakan di bulan Ramadan. Kemudian sebelum buka, beberapa menit atau beberapa saat sebelum buka. Nah ini, karena kata para ulama menyebutkan setiap ada kalimat-kalimat disebutkan dalam Al-Quran itu harus menjadi perhatian. Harus menjadi perhatian penting. Dalam surat Al-Baqarah 186 ini di rangkaian Ramadan itu ada doa. Tema intinya adalah doa. Maka manfaatkan bulan Ramadan itu untuk berdoa. Doa apa saja? Anu sedang kesulitan ekonomi, manfaatkan itu. Yang sedang mencari jodoh, ya, yang ingin anaknya soleh, bebas. Gitu. Karena dat yang kita minta itu dat yang maha segala memiliki. Jadi meminta kepada Allah itu ya boleh-boleh saja, bahkan meminta yang tidak masuk akal. Ya, seperti Nabi Ibrahim ya, ketika di Mekah itu kan sudah jelas wilayah yang ya di situ hanya batu dan gurun gitu. Tapi Nabi Ibrahim meminta buah. Itu buah di mana? Secara logika, buah dari mana? Tangkal gitu tenawan terjadi di muka mah gitu. Itu kan permintaan. Nah, surat Ibrahim ya. Nah, tapi kan faktanya hari ini ya, upami bapak-bapak, ibu-ibu ke Mekah, yang namanya buah itu
pabalatak gitunya. Tidak ada istilah kekurangan makanan dan buah-buahan, padahal pohon-pohonan, pohon cau, pohon jeruk teu aya gitu. Beda jeung di Garut gitu. Itu Nabi Ibrahim. Pada saat kondisi di Mekah tapi yang diminta buah-buahan, minas samaroti rizqallah. Nah, orangnya bisa gitu. Karena yang diminta oleh kita itu bukan dat yang terbatas. Maka itu manfaatkan. Itu ya. 186-nya terkait dengan doa. 187 Uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini berkaitan dengan keluarga ya. Jadi urusan keluarga ya, di bulan Ramadan itu menjadi juga prioritas para ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah ini kan uhilla lakum lailatas syamir rafasu, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Jadi menggauli istri anu geus gaduh istri itu boleh di bulan Ramadan tapi malam. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa tema ini adalah tema keluarga gitu. Yang berkaitan dengan seluk-beluk keluarga. Suami istri ya. Tadinya istri bersemangat melayani suami di bulan Ramadan. Itu pahalanya berlipat ganda. Ya. Hunna libasulakum. Mereka itu adalah pakaian buat kalian, para bapak, para ibu, para bapak gitu. Wa antum libasul lahun. Dan kalian adalah pakaian bagi mereka, para istri-istri kalian. Jadi bulan Ramadan itu saat-saat naon teh Pak Haji berromantis ria dengan pasangan ya, nugis boga pasangan ya. Itu akan berlipat ganda, termasuk urusan mendidik anak ya. Itu keluarga, tema keluarga di 187 ya. Saur Pak Haji Adang mah, jadi ketika Ramadan itu keluarga itu sedang karumpulnya gitu. Disitulah saat-saat seorang bapak, seorang ayah memberikan didikan, sentuhan-sentuhan pendidikan kepada anaknya. Buka sarang, sahur sarang di situ, waktu yang tepat untuk mendidik keluarga. Makanya di ayat ini ada kaitannya dengan urusan keluarga. Nah, kemudian di 87 juga ya ada wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Tema itikaf ya. Tema itikaf juga menjadi prioritas amalan di bulan Ramadan. Itikafnya walaupun berbeda-beda versi gitu ya, maka kita coba mencari referensi bagaimana itikaf Rasulullah gitu. Aisyah Pak Haji Adang mah itikaf teh malam ganjil we wungkul mangga katanya. Tapi orang-orang supaya lebih kuat referensinya kumaha itikaf Rasulullah bagi bapak-bapak. Nah, Rasulullah mah saurna gitu. Ti malam 20 hijinya sampai akhir teu kaluar-luar, bahkan nyisiran rambut ge pangnyisirankeun ditololkeun hungkul mastakana gitu. Saking tidak boleh. Nah itu. Jadi maksudnya begini, itulah amalan-amalan yang nanti harus diprioritaskan, diupayakan. Ya, kalau mampu itikaf, ya. Tapi piraku teu nyobaan mah. Gitu. Saumur hidup cobaan sekali. Gitu. Tapi kalau dengan berbagai alasan itu intinya memang tidak wajib, gitu ya. Tapi ini karena disebutkan dalam ayat-ayat Ramadan, berarti ini bagian amalan yang prioritas. Ya. Itu. Nanti udahnya gitu. Jadi amalannya saum Ramadan, qiyam Ramadan ya. Kemudian tadi terkait dengan memperbanyak doa, tadabbur Al-Qur'an ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian juga urusan keluarga itu ya, harus juga bagian perhatian. Kemudian itikaf ya. Bahkan urusan keluarga itu para ulama yang menyebutkan
kita memiliki niat ya di bulan Ramadan untuk program hamil, ya, itu bakal berkah. Jadi lamun muda murang kali lahir di bulan Ramadan itu insya Allah berkah. Maka itulah yang digambarkan dalam ayat-ayat Ramadan 183 sampai 187 ya. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa dipasihan naon taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting kita berdoa, orang berdoa sadaya sing dugi ka Ramadan gitu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Urang teu can dugi kan ya. Bilih anjing pageto pupus maka niat ti ayeuna. Ya. Sebab kesempatan itu ya. Tadi gufirallahu ma taqaddama min dambik, gufirallahu ma taqaddama min dambik. Eta we lah. Urang sadaya hoyong masuk ke Ramadan tujuanna aya ngabersihkeun dosa. Gitu. Sabab da mun diemut-emut mah ngapoe teh dosa we gitu. Maka dengan Ramadan itu mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekali deui Allah Subhanahu wa taala masihan umur ka urang sadaya ya. Sampai ke Ramadan oge tiasa memaksimalkan di bulan Ramadan. Terakhirnya tadi kalangkung ya. Masih berkaitan dengan iman. Jadi perintah saum Ramadan itu jadi 15 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi ya. Di Makkah kan tidak ada perintah saum. Jadi menurut para ulama 15 tahun ini persiapan. Allah mempersiapkan para sahabat, mempersiapkan iman supaya siap menanggung beban-beban syariat itu sampai 15 tahun. Kemudian dalam fikih Islam 15 tahun itu usia baligh, usia akil baligh. Nah ini catatan bagi para orang tua ya, bahwa upayakan anak-anak kita sebelum 15 tahun atau setelah mencapai usia akil baligh itu dia sudah dipastikan memiliki iman yang kuat, memahami ilmu-ilmu fardu ain ya, sehingga ketika dibebankan syariat itu mereka sudah siap gitu. Kadang ayeuna mah kan anak-anak teh cenderung dipaksa gitu untuk melaksanakan syariat. Maka tadi tugas para orang tua ya, sebelum akil baligh itu dia harus sudah beres ya, urusan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain teh naon? Akidahnya, bab keimanan, bab salat ya. Bab rukun Islam itu harus sudah diajarkan. Anak harus sudah paham sebelum baligh. Maca Quran, jangan sampai usia baligh tapi can bisa maca Quran. Engke bakal ditaros para orang tua. Pertanyaan besar itu nanti. Maka ada waktu dalam Islam itu. Urusan sholat kan ya, 7 tahun perintahkan sholat. Ya. Kemudian 10 tahun kalau mereka tidak mau maka boleh takolnya dicepret. Itu pendidikan Islam. Sehingga nanti pas ketika baligh itu sudah benar-benar siap ya, sudah benar-benar mukallaf itu siap menerima beban syariat. Itu panginten para hadirin rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.